Halo semuanya para traders dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, yang hitam maupun yang manis, apalagi Yang abu-abu, yang abu-abu Baru dan biru, yang merah, kuning, kuning, hijau. yang hijau. Salam 3C. salam 3C. Lain logonya ya. Oke, sudah lama tak bersua. Malam hari ini di bulan Juni minggu kedua, kami dari 3C ingin memberikan sebuah informasi yang bersifat edukasi yang memberikan penambahan informasi, wawasan, kemudian pengetahuan, dan Anda menjadi seorang trader yang berani mengambil keputusan berdasarkan informasi, pengetahuan yang Anda serap. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini memberikan manfaat ya. Jadi disclaimer-nya yang positif aja lah. Kita yang baik-baik aja, bisa memfilter masing-masing mana yang baik, mana yang enggak. Ya gitu ya, Bang Dwi ya, Bang Heru. Betul. Iya, Ya, kan betul. ini niatnya baik, mudah-mudahan outputnya juga baik. Malam hari ini kami minta al khususon kepada Raden Dwi Pamuji Aviono. Kita Raden kan? Atau Adipati? Ya. Malam hari ini Bang Dwi kami minta dengan segala hormat untuk karena kami sepakat yang paling sepuh ya Bang Dwi. Jadi Bang Dwi harus banyak ngasih nasihat, nasihat Yang paling untuk muda di para sini ya? trader. Iya, yang paling tua ngaku lah. Kan kemarin kita ABG, hasilnya Oke. iya, baru gocap, ya kan. Jadi malam hari ini langsung saja Pak Dwi Aviono dari Bandung, kita akan dengarin celoteh Bang Dwi pada kita soal bagaimana sih sebenarnya efek ekonomi dunia global atau yang masa kini sedang update, efeknya ke market, bagaimana kita menyikapinya, tentunya lebih jelas dan lebih clear, lebih detail, termasuk dari masukan-masukan dari Bali, dari Bang Heru, dan barangkali ini sedikit tambahan bumbu dari anak Medan malam hari ini. Thank you, Pak Dwi, Bang Dwi langsung. Oke, sebetulnya ini analisis anak jalanan ya. Wih. Jadi sebetulnya jalanan aja, memang bukan analisis cukup berat gitu, nggak ada lah. Cuman sekedar melihat aja pergerakan fundamental yang ada bulan Mei kemarin. Kemudian kita lihat bulan Juni ini potensinya kemana sih? Fokus market sebetulnya kalau kita trading, kalau kita transaksi di forex itu cuma melihat dari runutan dari berita-berita yang sudah dirilis. Kemudian kita lihat dari sisi makroekonominya, arahnya mau kemana, itu biasanya tertrigger nggak sama runutan ekonomi kalender, geopolitik, dan lain-lain sebetulnya. Nah, yang kita lihat sekarang, yang ada di sini nih, isu terkini, ini major aja. Jadi secara global. Pertama, masih juga konflik Rusia-Ukraina itu masih membayangi dari pergerakan harga US dollar, dari pergerakan harga komoditi, termasuk di situ gas, oil, dan emas. Kemudian kalau dari sisi kalau dari sisi mata uangnya sudah barang tentu ada di euro US dollar maupun di pound sterling US dollar. Nah, pertama, ulangin lagi, konflik Rusia-Ukraina ini belum selesai. Masih ada kejutan-kejutan yang menyebabkan pergerakan harga ini masih terus kita amati. Tetapi yang paling update itu sebetulnya dari fundamental USD. Kenapa USD? Karena mau nggak mau dominasi mata uang sekarang masih tetap ada di USD. Makanya kita lihat fundamental USD-nya seperti apa sih, gitu kan? Nah, faktor terhadap takutnya terjadi stagflasi masih tetap membayangi pergerakan di dolar, US dollar. Masih takut tuh. Maka dari itu ada beberapa tindakan yang dilihat cukup penting nanti ke depan. Apa itu? Melihat dari tingkat inflasi yang cukup mengancam ya, dari 8,5 hanya bergerak di 8,3% setelah kenaikan tingkat suku bunga kemarin. Nah, Bang, ini bentar bang. Biar pada paham ini kawan-kawan yang nonton, ya kan.
biar agak lama juga nih kita diskusi sambil aja ya kan. Yang penting Nah, eh, kami mengingatkan kepada penonton untuk nambah kuotanya ya. Kan nggak habis paket atau diulang nanti videonya. Bang, jadi masa sebenarnya istilah inflasi, deflasi kan biasa kita dengar ya. Kebalikan nah, inflasi adalah deflasi. Benarnya inflasi itu bahasa anak pasaran kayak mana bang? Kalau dari versi Ali Topan anak jalanan? pasarnya itu harga naik, harga barang-barang naik gitu. Mahal, barang-barang mahal, inflasi. Nah, Kok, inflasi itu dibagi-bagi lagi. kok bisa mahal bang? Kenapa itu? Mahal. Pertama, macam-macam mahal karena ada pergerakan ekonomi, pendapatannya cukup apa namanya? Harga produksinya yang meningkat, kemudian harga konsumennya naik kan? Enggak Gampang tuh. masuk. Contoh aku beli beras nih, satu goni Nah, yang karung 10 kilo, 100.000 sekarang jadi 125.000. Kenapa mahal hmm. gitu? Kok bisa mahal? Dimahalin si yang jualan apa dari harga? Macam-macam pengaruhnya. Nah, Pertama, mungkin pupuknya yang mahal, jadinya pupuknya yang mahal, kemudian eh, biaya hidup petaninya mahal. Jadi supaya balai modal gimana? Naikin lah barang konsumen tuh kan, barang beras. sekarang kita ambil satu Nah, garis dulu, karena pupuk mahal. Kok pupuk bisa mahal bang? pupuk bisa mahal karena dia mungkin impor pakai dolar. Apa negeri Nah, itu, negara itu impor nggak bisa buat pupuk sendiri bang? bisa, tapi lebih mahal di dalam negara kan bisa. Kemudian bahan baku untuk buat pupuk mungkin kita nggak punya, makanya kita impor. Itu terjadi barter kan. Nah, Oh, kita impor itu pakai mata uang luar kan, kita ya apalagi bayarnya. kok kalau negara-negara baru ya belum pandai memproduksi unsur-unsur pembuat pupuk gitu ya. Iya, Kalau ujung-ujungnya negara kan. yang udah puluhan tahun merdeka, Bang, masih nggak bisa juga buat bahan-bahan unsur pupuk, gimana tuh, Bang? Nah, itu politik ininya apa namanya? Distribusinya gitu kan. Masalah di situ. Oh, Nggak masalahnya di berani dia situ buka ya berarti pabrik ya. yang nggak berani dia buka pabrik untuk bahan baku. Oh, siapa sih penanggung jawab pupuk tuh, Bang? Departemen mana itu, Bang? Pertanian lah gitu kan, Oh, industri banyak itu. pertanian. Perindustrian dia industri masuk, Iya. pertanian masuk. Berarti Menteri Pertaniannya harus disidang tuh. Kenapa nggak bisa buat Nggak juga. Ya, distribusinya ekonomi, menteri ekonomi, ya kan? Oh, Menteri Ekonomi. Jadi lebih tinggian Menteri Ekonomi, Ekonomi dari Menteri dagangan, menteri Pertanian. perdagangan, dagang mau luar negeri kan? Oh, Pajaknya dinaik turunin gitu harusnya. oh gitu. Pajak diturunin, kemudian apa namanya pajak pertanian yang diturunin, bukan pajak pupuk aja, pajak pertanian diturunin, Aku, segala macam aku kan sur banyak lah, pusing aku. Aku suruh kali nih Bang, ya kan? Jadi Menteri Iya. Pertanian nggak bisa buat unsur-unsur itu karena mengacu dari instruksi Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi mengacu pada Menteri Perdagangan Luar Negeri gitu. Ya, terus duitnya dari mana? Menteri Keuangan kan? Oh, Menteri Keuangan duit dari mana? Dari DPR, Bang. Ujung-ujungnya setuju apa enggak gitu. APBN-nya berapa persen tuh untuk pertanian. Makanya ada ketahanan pangan kan harusnya di situ dimanfaatin. So iya. tahu lah aku kan ngomong kayak gitu. Udah. Iya ya. Eh, kita kalau nanya nengok-nengok Nah, anggaran pertanian di mana nengoknya Bang? anggaran pertanian nah kayaknya di DPR ya. Aku nggak tahu juga tuh harusnya di mana. Penting, Ya, aku penting. tanya-tanya aku nggak tahu aku itu. Enggak, maksudnya biar ngerti loh. Jadi kan Oh, nanti aku jalur cari-cari ya. ceritanya, mikronya, Ada di Google, Bang. mikro makronya kan biar tahu. Oh, efeknya ke Iya. sana gitu. Jadi inflasi itu harga bahan-bahan apa? Kebutuhan barang konsumen naik. Ya, intinya kalau barang naik itu yang belinya ada apa enggak gitu kan? Barang siapa naik, Bang? Ih, dari situ udah malam ini barang aku. Nanti naik nih barangnya. Beras itu naik, ya. Beras itu naik, bisa jadi naik sekali, tapi nggak mampu jadi disubsidi lah segala macam, ya kan? Kita ganti lah Kemudian Bang yang, komoditas Bang, jangan barang gitu naik. ya ya ya, ya. Bang namanya 3C, Bang. Banyak bercandanya. Cuannya ntar. Aku rusuh aja nih. Lanjut, Ya. Bang. Komoditas naik, ada nggak yang beli? Nah, ada beli segala macam itu kan permintaan ya. Yang Hmm, minta beli permintaan. Kalau permintaannya banyak, berarti laku manufaktur, laku pabrik itu kan iyalah. naik. Ya, pabrik naik, ya dapat pajak juga pemerintah kan dari situ. Oke, Ya, berhasil dong. ya, Berarti maju tuh tenaga kerja dalam manufaktur itu naik juga kan, ya. penghasilan naik.
si yang beli barang juga mampu untuk beli. Berarti kan penghasilannya juga naik kan? Beli komoditas bang, bukan beli bang. Beli komoditas. Aku ingat barang terus lah kalau malam ini. Ini barang naik nih barang. Ayo. Lanjut. Nah, kalau harga komoditas itu kaku ya bang, ngomong komoditas. Agak pintar kali ya ngomong komoditas. Kalau komoditas itu naik, tapi permintaannya nggak ada. Kenapa minta nggak ada? Karena nggak butuh gitu. Ada kebutuhan lain. Berarti kan Kita itu nggak bisa mampu beli bang. Hmm? Nggak mampu Nggak beli. mampu beli. Nah, Nggak mau beli dan nggak mampu beda bang. hmm. Kalau nggak mau, berarti ada primer lain. Bahan apa namanya komoditas lain yang harus diutamain kan. Ya. Nah, kalau seperti bahan apa makanan segala macam itu utama, mau nggak mau ya harus dibeli lah daripada lapar kan. Ya. Kemudian kalau permintaannya kurang, harga naik, nggak ada yang beli, berarti tutup pabrik tuh. Ya. Kemudian kalau ternyata harganya bahannya bahan utama nih, bahan baku naik, tapi daya beli itu apa ya? Maksudnya tuh orang tuh udah nggak mampu beli, ini kemampuan beli itu berkurang. Barang naik, kemampuan beli berkurang. Nah itu bahaya itu, namanya hyperinflation, inflasi, hiper. Itu namanya stagflasi itu. Bisa nggak bisa beli, yang penting barangnya naik lah. Percaya nggak tuh? Ini cerita minyak goreng kemarin. Kita sebetulnya mampu itu bang. Barang Gara-gara naik, minyak bang. minyak goreng barang yang bikin masalah itu barangnya nggak ada gitu. Gara-gara minyak barang. Komoditas minyaknya itu nggak ada. Ribut kan? Kita mampu sebetulnya bang. Lewat. Dah ya. Nah inilah yang Gara-gara kejadian minyak. di Amerika sono pun jadi miskin sekarang. Lanjut. Halo? Serius. Mati tuh, mati. Di mana Nah. yang hancur? Lagi mau miskin tuh di Amerika sana, Bang. Lihat Iya dari ya. mana gitu. Inflasinya 8,5 ya. Jadi 8% ya Bang Dwi. Iya, 8% inflasi kan mantap tuh. Tapi ada yang 9% juga negara lain. Ini semua ancaman stagflasi, bukan inflasi lagi, inflasi normal. Ini nggak inflasi normal lagi. Jadi semuanya negara itu gara-gara pandemi, kemudian perang gitu kan. Perang sekarang jadi masalah. Buat yang lain juga bermasalah. Karena kalau kita lihat Rusia Ukraina kan sebetulnya Rusia sudah bukan main perang nuklir lagi sebetulnya. Main perang makanan food war aja udah kena semua satu dunia sekarang. Karena kan Rusia pengekspor gandum, makanan selain gas kan. Nah, kartu truf itu sebetulnya udah dipegang. Nah, sekarang kan dikeroyok dari beberapa negara Eropa. Nah, Eropa sekarang kekurangan bahan bakar, kekurangan supply. Kemudian aku dengar tadi Venezuela blok untuk diekspor dari Venezuela ke beberapa negara dilepas. Kan tadinya diblok sama mereka juga. Kenapa? Kekurangan bahan bakar. Kalau orang sudah kelaparan, negara-negara Eropa kelaparan, kedinginan, bermasalah lagi kan? Nah, kita tahu kalau dagang itu kan harus barter. Berarti dia juga nggak bisa ekspor. Nah, ini bermasalah. Makanya ada ancaman ini kalau terjadi stagflasi, ya udah nih, perang dunia ketiga bukan masalah perang nuklir lagi, perang makanan ujung-ujungnya. Terus kita tahu ini semua. Nah, kita lihat nih sekarang, semua negara pun bermasalah. Nah, ini lihat, ini dari data semua negara itu bermasalah juga selain United States. Di sini lihat inflasinya, inflasi United Kingdom sudah 9%. Inggris kan, kemudian dari Jerman udah di atas target 2% dari Uni Eropa, 7,4%. Kemudian semua negara kalau dibilang utang juga bang, coba lihat, di atas 50% semua ngutang tuh sebetulnya.
Jepang 266% ngutang tuh GDP terhadap GDP. Ini kan bermasalah semuanya. Nggak ada yang tenang sebetulnya, nggak ada yang tenang. Jadi gejolak mata uang dibuat dari sini gitu. Dari permintaan, dari ekspor impor kan ada mata uang nih yang terpengaruh, ya gerak, makanya ada fluktuatif di mata uang gitu. Nah, kalau kita fokus dari data Amerika aja, Amerika kan jadi dominan. Kita lihat kemarin naikin suku bunga dari 0,5% jadi 1%, itu turunnya tuh hanya 8,3% dari 8,5%. Ini data singkat, sebetulnya ada beberapa data yang kita bisa cerita, tapi ini yang jadi utama aja yang menyebabkan ini menggambarkan bahwa daya beli itu menurun di Amerika. Dilihat dari apa yang paling gampang? Dilihat dari retail sales. Retail sales sendiri belum ada mengalami kenaikan, masih di bawah 1%, 0,9%, terus turun itu daya beli kan turun tuh. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau daya beli turun, inflasi naik, ini namanya stagflasi. Ujung-ujungnya ke sini nih, ke tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau lihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini susah banget. Waktu stimulus waktu itu kan sekitar bulan apa? Bulan Desember dia naik karena stimulus gitu pertumbuhan. Tapi pesimis lagi yang ada sekarang, 1,4% minus yang dilaporkan terakhir nih. Nah, ini kan sebetulnya ancaman sebetulnya yang menyebabkan kegamangan untuk menaikkan tingkat suku bunga untuk menaikkan menaikkan dari daya beli. Ini naikin suku bunga enggak? Kalau naikin suku bunga pinjaman juga naik kan? Kalau suku bunga pinjaman naik, manufaktur juga mulai turun, makanya sahamnya drop. Ya, ketika saham drop, orang suruh milih nih. Ketika naikin suku bunga, pilihnya kemana? Ke dolar, ke emas, ke saham. Dolar kan? Pegang dolar. Pegang dolar. Kalau banyak megang dolar berarti komoditas seperti emas dia bakal drop gitu kan. Nah, ini kan masih naik. Mau naikkan apa enggak nih 50 basis poin ke depannya? Kalau dinaikkan gejolak gitu kan. Kalau nggak dinaikkan bermasalah. Pusing juga gitu, makanya ada fluktuasi. Keadaan fluktuasi inilah yang kita manfaatin untuk transaksi gitu. Di mana? Di mata uang. Gitu Bang ceritanya Bang. Iya. Jadi kita tahu ini semua, terus mau ngapain Bang Dwi? Nah, kayak sekarang, ini kan sebetulnya ada gerak contoh di emas lah, di emas yang gampang itu kan. Emas sebetulnya dalam keadaan tertekan kalau ada tingkat suku bunga dinaikin, jadi si dolarnya naik, ya kan? Makanya kita harus fokus nih. Fokusnya apa? Terhadap pidato-pidato dari bank sentral di Amerika sana. Biasanya waktu ditanya dia pelantat-pelintut dijawabnya. Tapi intinya udah tahu, sentimennya udah tahu, mau naikin suku bunga gitu kan. Ya udah orang pegang dolar dong. Ambil duluan dolar gitu. Makanya dolarnya naik. Kalau dolar naik berarti kita ambil posisi sell di emas, Bang. Kapan saat sell di emas? Dalam keadaan tertingginya. Bisa dilihat di technical analysis. Jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Lebih bagus jangka menengah lah ya. Kalau jangka pendek kan bisa buy sell. Jangka menengah gimana? Ya 4 jam lah, 4 daily gitu kan. Entry point-nya di 1 jam atau di 15 menit. Udah mulai jangka pendek. Jadi only sell di gold kalau naikin suku bunga gitu. Kalau ditahan suku bunga, orang nggak suka lagi dia main dolar gitu. Lebih bagus aku main di emas aja. Jadi dua komoditas ini antara dolar dengan emas selalu berhubungan. Jadi pilihan bisa buy bisa sell gitu kan. Tergantung nih naikin suku bunga atau ragu untuk naikin suku bunga ketika pengumuman seharusnya suku bunga dirilis gitu. Itu kita manfaatin. Oke. Gitu Bang. Tambah dikit. Nah, ya Bang. Jadi kalau menurut saya sih kalau kita analisa secara fundamental, khususnya pendekatan mengenai ekonomi geoekonomik ya, internal di dalam sebuah negara. Jadi urutannya itu sebenarnya dari survei, kemudian ada sektor industri yang disurvei, kemudian ada sektor ketenaga kerjaan. Nah, beberapa data-data itu akan terkumpul dalam sebuah setelah tenaga kerja
industri ya, termasuk industri itu retail sales. Kita bicara soal GDP nantinya. Itu yang mendukung GDP untuk bisa growth, dikatakan growth apa minus gitu ya. Nah, kemudian data dari GDP inilah yang bisa menggambarkan suatu angka-angka untuk CPI, khususnya khususnya tentang apa namanya inflasi, tingkat pertumbuhan inflasi atau penurunan inflasi yang kemudian akan dibahas oleh bank sentral negara tersebut, sesuatu negara ya, bank sentral. Jadi dibawa dalam sebuah meeting, dalam meeting bank sentral, baru keluarlah kebijakan bank sentral. Nah, berita-berita itulah yang sebenarnya patut kita tunggu gitu. Ya, Seperti ya. itu. Ini Seperti juga itu nih, sekuennya untuk yang apa ya, ya untuk pembelajaran trading tentang pendekatannya melalui fundamental analysis ya. Jadi pendekatannya itu dari data-data ekonomi itu urutannya itu dari survei, industri, ketenaga kerjaan, GDP, inflasi, inflasi baru di statement anggota gubernur bank sentral ataupun gubernur bank sentralnya sendiri itu apa namanya memberikan sebuah statement, baik itu statementnya nanti more hawkish apa dovish, baru dibawa ke meja meeting. Kalau misalkan the Fed itu dibawa ke FOMC. Nah, itu sebenarnya setelah FOMC itu sebenarnya efeknya itu cukup bisa mengguncang harga, bahkan bisa membentuk sebuah kecenderungan yang cukup panjang gitu. Ini menarik nih. Makanya kalau kita lihat setelah agak reda berita-berita dari war yang ada di Rusia dan Ukraina ini kan kita lihat kembali lagi kasusnya masalah suku bunga yang dipermasalahkan pelaku pasar, suku bunga udah dinaikkan, tapi yang dipermasalahkan itu harapan pelaku pasar ini adalah sikap dari bank sentral, terutama gubernur bank sentral untuk memberikan statement agresivitas menaikkan suku bunganya ini gitu. Nah, ini sebenarnya sekuen ya ada dari kalau cerita kita lain. Naik suku bunga naiknya berapa persen? oh, Kapan? Gitu kan? ya, Berjenjang nggak? Langsung apa tiba-tiba gitu kan? ya. Jadi kan yang dikeluarkan yang hawkishnya dari Jeremy Powell ini, the Fed ini, gubernur Bank Sentral Amerika ini, dia sudah mempromosikan bahwa kami siap dengan agresif menaikkan suku bunga. Ini tunggu pelaku pasar. Makanya kemarin hasil FOMC kemarin walaupun nampak hawkish, tapi karena tidak memberikan gambaran, makanya itu sempat indeks dolarnya sempat turun. Di situ harga emas sempat naik beberapa saat. Nah itu impact-nya itu luar biasa. Jadi Iya. ya untuk yang sedang trading sih saran saya sih sebaiknya mencari berita-berita yang besar, terutama dari bank sentral, kemudian tingkat inflasi suatu negara, GDP. Itu poinnya gitu. Nah, data-data ini kan bisa didapatkan di tradingeconomics.com ini. Ini data-data ini penting banget. Saya setuju Bang Dwi, ini data. Kita bicara dengan data ya. Nah, ini kan kita bisa langsung mengartikan gitu loh. Mengartikan kira-kira ini bank sentral ini mau apa gitu. Kita bisa potensinya itu sudah bisa kelihatan. Seperti itu. Yang Makanya lihat kalau lagi. kita bicara belakangan-belakangan ini, kalau kita lihat kemana harga emas ya, jelas-jelas hawkish tetap, tinggal yang ditunggu pelaku pasar, apakah ini agresif apa enggak. Itu kalau sampai keluar pernyataan tegas dari The Fed, khususnya Gubernur Bank Sentral Jeremy Powell mengatakan kami siap dengan tegas bahwa akan menaikkan suku bunga sampai dengan 0,75 sampai 1 basis point. Wah, itu ya gold bisa sampai ke 17 lagi gitu loh. Indeks dolar bisa 104 lebih lagi gitu. Ya tertekan Ini lah emasnya, ya uh, kan? emas Tekan pasti emas, tertekan. saham saham bisa drop juga gitu. Ya, kita bicara soal ini apa namanya korelasi. Jadi kalau analisis fundamental kita bicara soal dua sisi ya. Masalah news dari beritanya, kemudian dari korelasi yang terjadi di antara aset-aset pasar keuangan. Contoh, misalkan kalau di mata uang kita bicara soal di saham itu ada indeks saham Dow Jones misalkan, kemudian ada US dollar index. Nah itu eh, apa namanya korelasi negatif. Jadi kalau indeks dolar naik, maka indeks sahamnya turun. Seperti itu. Itu sih sedikit aja dari saya ya, tambahan aja. Banyak Seru ini. bang, itu bukan dikit gila. Nah, ini juga nih pertumbuhan ekonomi baik dari World Bank maupun IMF ketika dia rilis data pesimis, itu ngaruh ke harga gitu.
Bang Ini Dwi, dilihat GDP World-nya sendiri pesimis nih, Bang Dwi, 3,6 2022. Bang Dwi. Gitu. Yuk, Tadi kok ditambah-tambahin sama yang minum kopi tuh? Kok tambah apa, nyelonong Bang? aja tuh? Aku kan di sini moderator. Ah, Belum dipersilakan menyelonong aja loh. Nafsu deh, nafsu deh. Nafsu deh. Akibat iya, inflasi tuh barangnya naik. Iya. Kayaknya ada barang deh. Kayaknya ada barang deh. karena ada minyak di sini, makanya barangnya naik. Ada. Licin ya. Lanjut. Nah, inilah ini kan pesimis ngeliat kayak gini. Kalau pesimis kayak gini, kalau jangka panjang main di emas ya bisa dilihat kan. Emas mau kemana, lepas barang itu, lepas emas. Sorry, bukan lepas emas. Kalau si ini kebetulan dia ngambil emas, kalau emas turun dia ambil lagi kalau dia turun gitu, fisik. Tapi kalau trading kan bisa ambil sell duluan gitu kan, ambil terkoreksi ke atas, sell di atas gitu. Terkoreksi bawah dia buy, kayak gitulah trading. Gitu bang, mungkin kayak gini aja lah ya ini apa namanya berita fundamentalnya. Kalau berita tentang teknikal sama-sama kita lihat gitu. Gold sudah Ah, jebol tuh, break low loh. Udah break low nih malam. sekarang gini. Iya. Bang Eru ngasih konklusi. Kalau inflasi naik, efek selanjutnya apa? Komoditas emasnya kemana? Coba kasih konklusi buat kita ini. Coba aku tutup dulu ini kan. Monggo. Ah. Impact korelasi yang terjadi ya. Ya, ya. Oh, sederhana aja sih sebenarnya. Jadi kalau dari apa yang pernah saya pahamin dan yang saya lihat di kenyataannya dalam aktivitas trading, saya melihatnya bahwa kalau inflasinya itu meningkat, itu berarti itu bisa bank sentral itu akan menaikkan suku bunga dengan berbagai cara ya. Kan karena instrumen bank sentral itu nggak cuma naikkan suku bunga kan, stimulus, Ya. narik stimulus, tapering, kemudian ada cetak duit ya kan seperti itu. Stimulus juga bisa berupa cetak uang ataupun dengan cara yang berbeda atau operasi pasar dan lain-lain. Ada empat faktor. Intinya ya gini deh, impact dari bank sentral ngambil kebijakan menaikkan suku bunga itu berimplikasi kepada harga emas yang tertekan. Include juga termasuk juga yang harga-harga saham akan berguguran, terutama saham-saham sektor energi dan manufaktur seperti itu. Nah, itu yang menarik banget. Jadi kita sudah bisa tahu mau kemana. Itu kalau efek dari ekonomik ya kebijakan bank sentral. Saat ini kan kita berada di situasi di mana ada perang, otomatis memang harga emas melambung tinggi seperti itu. Dengan waktu yang bersamaan bank sentral juga naikkan suku bunga. Pada kenyataannya harga emas tetap melambung aja tuh. Nah, sekarang perang beritanya sudah mulai reda. Kita kembali lagi ke masalah bank sentral yang naikkan suku bunga, yang diminta pelaku pasar, diminta janjinya dari gubernur bank sentral untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Bang, Nah, yes, bukannya kan inflasi kan menyebabkan harga komoditas naik. Komoditas pangan, komoditas lain sebagainya, dari sektor konsumen, industri. Bukankah nantinya juga kan berefek emasnya juga akan harganya meningkat? Kita lihat faktor kenaikan inflasi itu kan penyebabnya adalah supply barang dan jasa yang terbatas, impact dari adanya pandemi, adanya lockdown itu. Sebenarnya industri sudah bagus, didapat dari data-data GDP dan ketenaga kerjaan yang terserap bagus. Karena Kemarin stimulus itu kan, awalnya bang. ah, Karena stimulus, disuntik, dikasih infus. betul, betul. Karena disuntik, diberikan stimulus, maka industri bergerak menyerap Ya. tenaga kerja daya beli tumbuh. Tapi dalam situasi setelah pandemi 2 tahun, di mana ada beberapa negara di Eropa juga masih ada sebagian yang lockdown, maka
distribusi pangan, jasa, kesehatan dan lain-lain itu ditujukan khusus untuk kesehatan. Pangan dan jasa produksinya banyak gitu loh. Tapi distribusinya itu tertahan. Jadi tetap aja barang langka di pasaran. Itu yang menyebabkan harga beli naik, tapi harga daya beli masyarakat masih stagnan, masih tetap, walaupun sudah lebih baik daripada sebelum adanya stimulus. Nah, itu yang kalau saya melihat fenomena itu terjadinya seperti itu. Kenapa inflasi gila loh sampai 8,9 ya Bang Dwi ya? Iya, Eh, 8,3 iya, terakhir turun lagi. 8% lebih lah inflasi. Iya, Itu kan naik 8,3, terus tuh. 8,5, 8,3 deh. Bang Dwi, aku Nah, request lah. Ya, Aku request request lah apa Bang nih? Dwi. ya. Buka website trading economics. Oh, Coba bentar. kita bahas lebih lagi pakai data. Di Heru, buka. Udah gua kasih hostnya tuh. Sebentar. Jangan Saya Bang Heru, kasih Bang Dwi, nanti X hamster yang terbuka. uh, Kok apal ya? Apa saya itu? kasih Bang Dwi untuk host ya. Oke Bang, silakan Bang. Ntar. Memang anak Langsung. Medan ini rusuh kali, fitnah aja. Nah, mau lihat apa? Trading economics. Kemudian Iya, lihat apa? pilih US inflation tadi. Diklik, Oh, tadi dari tabel tuh diklik. oh, Di share screen lah. inflation rate. Iya, diklik di share screen lah, celit kali. Celit. Bahasa apa itu celit? Nah, itu dia. Belum ya? Belum. Sebelah mana tuh? Dari harga emasnya forecast. Nah, pilih compare. United States inflation rate. Oh, rate inflation Nah, rate nanti United kita States tinggal dulu. Negara ah, dulu. Nanti dipotong ya kan. Oke, nah, Ji, langsung Ji. mana wajahnya Bang Ganteng tuh? Nukasep. Oh iya. Bang Kasep. Nah, kan ini korelasinya pakai 5 tahun. 2022, 2019, 3 tahun mundur ya, karena efek pandemi ini aku masukin. Nah, yang titik-titik ini inflasi. Ini harga emasnya naik, sampai di sini kontraksi, inflasinya turun. Ya, inflasi turun ini angkanya per grid ini 2% 2% ya. 2% 2%. Jadi pada saat dia di sini ada ekspektasi turun, pelambatan emasnya turun. Ternyata hawkish naik lagi seiring dengan berjalan waktu naik sampai di sini dia inflasi normal, efek lanjutannya ini masih stagnan lah. Harga emasnya masih bertengger di 1840-an nah ini ya, 40-an. Nah, ini kan korelasi antara inflasi dengan emas. Kalau kita ambil datanya 5 tahun, begini, kalau kita pakai 10 tahun, hampir sama. Nah, berarti kecenderungannya kalau inflasinya turun, mungkin ya emasnya terkoreksi juga. Jadi makanya tadi aku tanya Bang Heru, kalau inflasi naik, emasnya kira-kira nggak naik nggak gitu ya? Karena emasnya bergerak per satu dolar saja, nih nilainya kan udah $100 ya, kalau kita trading. Inflasi naik berarti emasnya turun kali ya? Ya, tapi next-nya dia akan bergerak ngikutin belakangan, menjaga. Karena kan emas ini kan safe haven untuk melindungi nilai inflasi kan. Ya, tapi aku bilang juga kenaikan inflasi itu karena apa dia kan? Dilihat dari ini juga apa pendapatan apa daya beli PPPP. Ya. Nah, terus kalau Ya kan? kita bandingin sama suku bunga nih. Berarti kita masukin suku bunga interest rate ya. Nah, ini interest rate. Nah, kan waktu The Fed tetap mematok suku bunga rendah, masa anjlok terus dia. Begitu di sini momentumnya 2016, suku bunga naik. Naik dia. Naik terus. Jangka panjangnya dia naik. Waktu suku bunga di angka 2,5%, dari 2000 potong suku bunga. Emasnya di sini masih di angka 1400-an. Terus dia naik, baru potong suku bunga. Setelah setahun baru ngefek ke emasnya turun. Ini ngeflat lagi. Nah, kalau misalkan ini momentumnya emasnya suku bunganya naik lagi,
Ya mungkin ya main-main rangingnya di antara 1.800 2.000 ini. Bisa diulang, Bang? Sepertinya coba diulang, Bang. Kalau Bank Sentral naikkan suku bunga, sorry, bukan Bank Sentral, apa namanya, inflasi tinggi. Saya Inflasi kira ada untuk 3 kan? informasi lebih jelas in detail bisa subscribe di channel kita dan ikuti kelas privat kita di 3C Canda-Canda Cuan. Udah dulu ah. Adik malu, Ya, Pak. Adik malu. inflasi ini nggak langsung cuman 2 ini aja, harus dibarengi tadi dengan daya beli. Oh bisa, tinggal tambah-tambah Eh, aja datanya, iya. tinggal tambah-tambah. Nah, itu Nah, baru bisa kelihatan. Kalau hanya sekedar 2 dia nggak komplit ngelihatnya gitu kan. Kadang-kadang iya. naik, kadang turun. Kemudian lihat lagi dari bond kan. Iya. Cuman kan kalau abang mau nyuruh nambahin 5 data lagi kan aku harus ada effort gitu bang. Aku effort harus nambah waktu dan kopi Repot. lagi gitu loh bang. Oh, repot. Effort. Effort. Repot. Ya gitulah. Oke, Yang penting harga naik turun gitu kan. Udah turun nih. yang penting ada harga bang. Itu dia. Oke deh, cukup ya. Yap, nanti di itu. Oke, terima kasih kepada penonton. Jangan sampai rusak kalian kuotanya ya. Ikuti terus channel kami di 3C Canda-Canda Cuan. Saya ganti channel kita langsung nggak ada 3C-nya. 3C hanya simbol, tapi channelnya adalah Canda-Canda Cuan. Langsung saja ya cari jadi Canda-Canda Cuan. Nggak usah lagi masukin angka 3C, inisial 3C. Langsung Canda-Canda Cuan. Jadi eh, ikuti terus, stay tune dan aktifkan lonceng notifikasi. Jadi kalian tak bisa tahu duluan informasi yang kita upload. Terima kasih semuanya, Bang Dwi. Terima kasih, Bang Heru. Terima kasih malam hari ini kesempatan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan kita selalu dalam Amin. keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Thank you. Malam.